Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam takziah atas berpulangnya rahmatullah keluarga kita, Haji Muhammad Ilham bin Haji Made Ali. Almarhum Haji Muhammad Ilham bin Haji Made Ali lahir di Sukurinasa Ahad 2 Desember 1973, wafat di Samarinda pada Sabtu 13 April 2024. Almarhum juga dimakamkan di Samarinda pada hari Ahad di tanggal 14 April 2024. Marilah kita memulai pelaksanaan takziah mengenang Haji Muhammad Ilham bin Haji Made Ali dengan memulai malam hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Firdaus. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Well
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya ini duduk di atas sementara ada om dan tante duduk di bawah ini. Ini bukan karena apa-apa, ini karena ini lutut susah untuk ditekuk dan susah untuk berdiri lama. Dan inilah kenangan saya bersama dengan almarhum kalau ketemu. Ya, sama-sama penderita asam urat dan kami sudah mendirikan organisasi Asam Urat Fans Club. Dan almarhum ini adalah ketuanya. Ya, itu candaan kami ketika ketemu sama beliau setiap ada acara. Ini kami para penderita asam urat. Ya, itu candaannya sebagai hiburan untuk mengobati rasa sakit. Ya. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada seluruh jemaah, bagaimana persepsi kita kepada almarhum? Apakah beliau adalah orang baik? Baik. Semua kita bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Ada beberapa hadis yang saya baca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai seorang hamba, salah satu penilaiannya itu adalah dari persaksian orang yang masih hidup. Kalau ada orang meninggal dunia dan tetangganya bersaksi 4 orang saja, bersaksi bahwa dia adalah orang baik, maka Allah menempatkannya pada posisi orang baik. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu tempatnya dalam kenikmatan di surga, dan sesungguhnya para orang jahat itu tempatnya dalam neraka jahim. Kita semua bersaksi bahwa dia adalah orang baik, maka beliau tempatnya adalah di surga. Ini yang pertama dulu.
Ada tradisi kita di Bugis Makassar, ketika jenazah sudah dikeluarkan dari rumah dan akan diangkat ke kuburan, itu kan diangkat 3 kali. Cuma saya lihat, ini diangkatnya formalistik. Harusnya di situ yang diangkat itu bertanya, apakah almarhum ini orang baik? Maka semua yang hadir mengatakan kami bersaksi dia adalah orang baik. Sampai 3 kali itu. Cuma saya lihat sekarang tidak ada kasih begini aja. Baru tidak ada ucapan. Padahal harusnya itu adalah ucapan persaksian supaya memudahkan beliau menghadap kepada Allah sebagai orang baik. Jadi tolong diingat itu. Saling mengingatkan kita nanti. Kalau misalnya nanti kita menghadiri kematian terus jenazah sudah mau diangkat, itu kan diangkat 3 kali. Itu bertanya, apakah ini almarhum orang baik? Orang yang hadir akan menjawab, iya, kami bersaksi adalah orang baik. 3 kali itu. Maka insya Allah innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu tempatnya di surga itu. Baik. Kita berkumpul di tempat ini malam ini setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama untuk mendoakan almarhum. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia harus didoakan? Bapak Ibu, kita ini manusia biasa. Namanya manusia biasa, pasti ada dosa dan kesalahannya. Biar bagaimana baiknya, pasti ada dosanya. Atau ada ibu-ibu di sini ada dosanya? Ada yang tidak ada dosanya di sini? Angkat tangan kita yang tidak ada dosanya. Kalau ada yang angkat tangannya, aku pastikan dosanya tambah 1. Karena kita ini banyak dosa semua. Kalau bukan karena rahmat dan ampunan Allah, tidak ada yang bisa selamat. Coba lihat doanya Nabi Adam alaihissalam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita ini bisa selamat hanya karena ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca hadisnya itu, Nabi itu istighfar. Dalam hadis itu disebutkan 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Padahal Nabi itu tidak ada dosanya. Terus kenapa harus istighfar? Saya cari-cari kenapa ini Nabi harus istighfar, padahal tidak ada dosanya. Seandainya pun ada dosanya kan sudah diampuni oleh Allah. Ternyata Nabi dan para aulia Allah itu menganggap dirinya berdosa jika dalam 1 kali tarikan napas dan hembusan napasnya itu lupa kepada Allah. Saya kira kita sepakat bahwa napas itu adalah nikmat. Kalau makan, minum pasti kita bilang nikmat. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Kalau sudah bernapas, dan alhamdulillahnya. Padahal kita bisa bertahan tidak makan berapa hari? 3 hari. Masih bisa hidup, yang penting minum. Bahkan mungkin 1 minggu, biar tidak makan, yang penting minum. Kalau minum berapa hari bisa bertahan? Maksimal 72 jam. 72 jam tidak minum dan tidak diinfus, mati. Manusia normal ya, kecuali yang tidak normal. Tapi kalau bernapas, berapa lama kita bisa bertahan tidak bernapas? Dan itu kadang kita tidak syukuri. Padahal kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kematian itu bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Kematian itu hitungan tarikan napas dan hembusan napas. Coba kalau napas masuk, tarik. Kalau tiba-tiba tidak bisa keluar lagi, apa yang terjadi kira-kira kalau napas masuk tidak bisa keluar? Mati kita. Atau napas keluar, terus tidak bisa masuk lagi, mati. Kematian sangat dekat antara tarikan napas dan hembusan napas. Maka Nabi dan para aulia Allah itu menganggap dirinya berdosa jika dalam tarikan napas dan hembusan napas itu lupa kepada Allah. Kalau kira-kira kita ini mana lebih banyak ingatnya apa lupanya? Kayaknya lupanya lebih banyak. Makanya kita istighfarnya harus lebih banyak. Kalau dosa itu diibaratkan penyakit, Nabi dosisnya 100, kita kira-kira dosisnya berapa itu? Jangan 100 juga, kalau 100 juga berarti kita sama dengan Nabi. Kita harusnya lebih banyak, ya, harusnya lebih banyak. Mungkin 300 lah minimal, 500 bahkan 1000. Lebih banyak lebih bagus. Ya. Jadi almarhum ini kita sepakat tadi beliau adalah orang baik.
Dan memang betul, saya juga bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Tapi beliau tetaplah manusia biasa. Namanya manusia biasa tadi, pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Nah, dosa kalau terbawa ke akhirat, di sana kan dua kemungkinan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Ini hak prerogatif Allah, terserah kepada Allah, mau disiksa atau mau diampuni terserah kepada Allah. Salah satu penyebab ampunan Allah bagi si mayit itu adalah doa dari orang yang masih hidup. Apalagi yang berdoa itu banyak. Saya kira kita ini lebih 40 ya, lebih 40 orang ya. Doaul arba'in kadoail wali. Doanya 40 orang itu seperti doanya seorang wali, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhir ceramah saya akan tutup dengan doa, saya pimpin doanya dan Bapak Ibu mengaminkan. Insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tolong dibedakan antara doa dengan kiriman pahala. Itu dua hal yang berbeda. Kalau doa, seluruh ulama sepakat bahwa doa orang yang masih hidup itu berguna bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apakah ada hubungan kekerabatan atau tidak ada, yang penting yang berdoa itu orang Islam, yang didoakan orang Islam pasti bermanfaat doanya. Ini tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, kemudian amalannya itu turun-temurun dari Rasulullah SAW kepada sahabat tabi'in sampai kepada kita. Coba kalau khutbah Jumat, khutbah kedua itu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Jadi doanya orang yang masih hidup itu pasti berguna bagi orang yang sudah meninggal dunia, tanpa khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Dan untuk orang yang mendoakan orang lain itu mendapatkan setidaknya dua keuntungan. Jadi kita yang berdoa ini mendapatkan keuntungan minimal dua. Satu, doa yang sama dari malaikat. Misalnya sebentar kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihani dia. Malaikat mengatakan, amin, walaka bimithlihi. Ya Allah, terimalah dan berikan yang sama kepadanya ya Allah. Ampuni juga dia ya Allah, kasihani juga dia ya Allah, karena dia telah mendoakan saudaranya. Dan saya kira doanya malaikat itu lebih kencang dibandingkan doa kita. Maka orang yang berdoa untuk orang lain, dia duluan dapat dibandingkan orang yang didoakan. Maka jangan pikir mendoakan orang lain, apalagi modalnya cuma bilang amin. Gampang sekali, ya Allah terimalah. Masa masih malas juga? Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan itu berserikat dalam pahala, tanpa saling mengurangi pahala. Itulah hebatnya Allah dalam membagi pahala. Kalau manusia 100 dibagi 2, 50, 100 dibagi 4, 25. Makin banyak dibagi makin kurang. Tapi kalau Allah 100 dibagi berapapun tetap 100. Saya pimpin doa dapat 100. Yang mengaminkan juga semua dapat 100. Tidak dikurangin, tidak mengurangi pahala itu. Makanya sekali lagi jangan pikir mendoakan orang lain. Kemudian keuntungan yang kedua, ketika kita mendoakan orang lain, kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang kita doakan. Maka sebentar, bukan cuma almarhum Haji Ilham kita doakan, kita tambahkan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau sesuai dengan hadis Nabi, kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang didoakan itu. Berapa jumlahnya kaum muslimin muslimat? Yang hidup saja hampir 2 miliar. Belum lagi kita katakan tadi al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sampai Nabi Adam itu. Berapa jumlahnya itu? Segitulah pahala yang kita dapatkan ketika kita mendoakan orang lain. Maka kalau selesai sholat, biasakanlah doakan orang tua kita, doakan saudara-saudara kita, supaya kita dapat pahala miliaran tadi.
Jadi doanya dari orang tua dulu kan, dari diri. Allahumma gfirli. Ya, diri dulu, ya Allah ampunilah aku. Terus wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka dulu mengasihi waktu kecil. Tambahkan wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, supaya nanti kita dapat pahala miliaran, dan ketika ditimbang di hari kemudian ketika yaumul hisab, timbangannya berat sekali. Maka biasakanlah kalau selesai sholat, zikirlah dulu, berdoalah dulu. Nah, ada tuh biasa orang begitu selesai salat langsung lompat. Nggak ada zikir-zikirnya, padahal kita biasakan zikirnya dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia tidak. Setelah salam, Allahumma lantas jalan. Nggak ada Allahumma antas salam. Jadi ini doa tadi. Bedanya dengan kiriman pahala, kalau kiriman pahala ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah pahala yang kita kirimkan itu sampai atau tidak? Dari dulu sampai sekarang ini khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan itu sampai. Berbeda dengan pendapat yang lain mengatakan tidak sampai. Dalilnya dari mana? Dalilnya hadis tentang puasa. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan utang puasa, maka dibayarkan oleh walinya. Coba lihat. Puasa itu butuh iman. Kalian panggil berpuasa ya ayyuhalladzina amanu, kan? Hai orang-orang yang beriman. Berarti puasa butuh iman. Kemudian puasa butuh niat. Iya kan? Pasti berniat mau puasa. Dan orang merasakan lapar dan haus. Yang merasakan lapar dan haus siapa? Bukan almarhum. Orang lain yang merasakan lapar dan haus. Tapi pahalanya didapatkan oleh almarhum. Jadi puasa ini kan ibadah badan. Butuh iman, butuh niat, butuh tadi rasa lapar, rasa haus. Dilakukan oleh orang lain, pahalanya didapatkan orang yang almarhum tadi. Lah kalau tidak berguna, buat apa Nabi suruh? Pasti berguna. Lah kalau puasa sampai, berarti yang lain juga sampai, karena sama ibadah badan. Nah tadi alhamdulillah sudah tamat 30 juz ya bacaan Al-Quran. Itu diniatkan untuk almarhum. Yang membaca dapat pahala, yang diniatkan juga dapat pahala tanpa saling mengurangi pahalanya itu. Jadi almarhum dapat pahala, yang membaca dapat pahala sedekah karena bersedekah itu. Ya. Jadi apapun. Tapi seandainya ada waktu kita berkumpul, ada tradisi saya tidak pernah melihat di sini, tapi kalau di Cetrana itu kalau ada orang meninggal itu biji jagung itu zikir atapa, itu zikir atapa. Jadi dibacakan qul huwallahu ahad 100.000. Itu zikir atapa kubra namanya. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100.000 itu pasti dijamin masuk surga. Ada zikir ataka subra la ilaha illallah 70.000. Nah, boleh kita yang mana kita pilih. Tapi kalau di Cetrana itu kita biasanya qul huwallah itu 100.000. Ambil bagi-bagi. Saya kira kalau 100 orang kita 1.000 tak lama aja itu. Ya, tak lama aja. Itu dalam kaitan tadi hadiah pahala itu, hadiah pahala. Jadi kita niatkan bacaan qul huwallah itu untuk almarhum, ya. Semuanya bukan cuma itu tadi. Kan begini, kiriman pahala itu ada 3. Ada kiriman pahala berkaitan dengan ibadah badan. Seperti ini tadi, bacaan Al-Quran, tahlilan. Itu tahlilan, kita kumpul tahlilan kan itu hadiah untuk kiriman pahala juga itu. Kita baca surah Yasin, kita baca sholawat, kita baca tahlil, diniatkan pahalanya untuk almarhum. Itu ibadah badan. Kalau untuk ini tadi khilafiyahnya agak besar. Kemudian ada kiriman pahala jenis kedua, yaitu ibadah harta, bersedekah. Apakah itu sampai? Kalau untuk ini jumhur ulama itu mengatakan sampai. Jadi perbedaannya sedikit sekali. Kebanyakan ulama mengatakan kalau ibadah harta sampai. Ya.
Jadi saya masih ingat dulu almarhumah ibu diniatkan itu masjid di Belado untuk beliau kan, dua-duanya. Itu sampai itu, ya. Jadi setiap kali dipakai sholat lagi dapat kirim pahalanya sampai kepada kedua almarhum. Ya almarhumah. Ya. Itu kan biasa kita dengar di masjid, sumbangan dari almarhum atau almarhumah fulan bin fulan 1 juta. Kan tidak mungkin orang matinya datang menyetor uang di situ. Pasti keluarganya yang membawa sumbangan itu diniatkan untuk almarhum. Itu jumhur ulama mengatakan itu sampai. Iya, sampai. Kemudian ada yang ketiga, kiriman pahala berkaitan dengan ibadah harta dan ibadah badan, gabungan. Apa itu? Haji dan umrah. Makanya kita mengenal ada istilah badal haji dan badal umrah. Jadi yang berhaji orang lain, tapi diniatkan pahalanya untuk orang yang ini dipesan diniatkan itu. Sampai enggak? Oleh itu jumhur mengatakan sampai karena hadisnya jelas. Setidaknya ada 2 hadis yang menjelaskan tentang ini. Cuma Nabi sempat menegur orang yang menghajikan orang lain karena ketika dia berihram terus ditanya sama Nabi, kau sudah haji belum? Dibilang belum. Kata Nabi, berhajilah dulu untuk dirimu, nanti tahun berikutnya berhaji untuk orang lain. Jadi tidak boleh menghajikan orang lain kalau kita sendiri belum haji. Jadi itu juga kalau kita nitip sama orang, pastikan yang berhaji itu adalah orang yang sudah haji. Yang sudah haji, jangan dia belum berhaji terus menghajikan orang lain gitu. Nah, jadi dua-duanya kita lakukan lah. Jadi doa kita lakukan, kiriman pahala juga kita lakukan. Karena kecelakaan luar biasa, ada orang meninggal dunia, terus tidak ada yang doakan, terus tidak ada yang kirimkan pahala. Kasihan sekali itu, kasihan. Tetapi kalau bisa langsung ziarah kubur, itu lebih bagus. Kita di sini hanya bisa berdoa karena jaraknya jauh. Tapi keluarga yang dekat dengan lokasi, sebaiknya ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu sangat senang ketika diziarahi. Sama ketika dia masih hidup dulu. Ketika dikunjungi oleh orang yang dicintai dia senang. Ketika sudah meninggal dikunjungi dia juga senang, sama senangnya itu. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat itu Nabi itu ziarah kubur tiap minggu. Cuma untuk waktunya jangan ditiru. Karena Nabi itu ziarah kubur setelah sholat tahajud sebelum subuh, malam Jumat tuh ya. Kalau ini kita lakukan di sini, nanti orang bertanya-tanya, sehatnya jauh. Ini mungkin karena apa, budaya kita agak beda ya. Kalau kita ziarah kubur malam kayaknya perasaan orang lain-lain di sini. Iya. Apalagi kita di sini kuburannya kan biasa di hutan-hutan. Di sana kuburannya kan pada pasir, tidak ada hutan-hutan, jadi plong pandangan, tidak ada pohon ya. Jadi situasinya berbeda. Tapi intinya, ini yang saya mau sampaikan biasanya ini, orang-orang yang sering mengkritik para peziarah kubur, justru Nabi ziarah kuburnya tiap minggu. Kita ziarah kuburnya hanya 2 kali setahun. Ini berapa kali? Sebelum Ramadan dan setelah Idul Fitri. Itu aja. Padahal Nabi ziarah kubur setahun itu 50 kali. Kan tiap minggu. Tiap minggu satu tahun 52 minggu itu. Satu tahun 52 minggu. Berarti beliau ziarah kubur sekitar 50 kali dalam setahun. Cuma itu tadi waktunya itu setelah sholat tahajud sebelum subuh, jangan ditiru. Tapi kalau mau tiru juga tidak apa-apa. Ini sunnah ini ya. Jadi keluarga yang agak dekat lokasi ya silakan ziarah kubur. Karena sekali lagi orang yang di sana itu yang sudah dikubur sangat senang ketika dikunjungi, sangat senang. Sama ketika dulu masih hidup. Jadi perbandingannya itu mana lebih bagus? Orangnya datang langsung bawa pemberiannya atau dikirim saja? Ya sama-sama senang, cuma lebih senang kalau orangnya datang langsung membawa itu lebih senang gitu. Jadi perjalanannya ke ziarah kubur ini di samping untuk menyenangkan almarhum juga jadi pelajaran bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kalau kita pergi ziarah kubur, insya Allah ada nasihat kita dapat. Kita dapat nasihat.
tazkiratul maut bahwa kita juga akan meninggal dunia. Makanya orang yang rajin ziarah kubur biasanya hatinya lembut. Kenapa? Dia selalu ingat kematian, bahwa kita juga akan mati. Ini yang tujuan pertama dari acara yang kita laksanakan malam ini adalah untuk mendoakan almarhum dan kalau bisa juga mengirimkan pahala. Ya minimal bacaan surah Al-Fatihah nanti kita kirimkan. Ya, bacaan surah Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita yang masih hidup tazkiratul maut, untuk mengambil pelajaran, mengambil nasihat bahwa almarhum ini hanya mendahulu kita. Kita pasti menyusul. Tidak mungkin tidak menyusul. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan itu 3 kali berulang dalam Al-Quran. Jadi kalau diibaratkan ini, kita semua ini sudah berada dalam antrian kematian. Cuma kita tidak tahu nomor antrian berapa. Tapi bagus juga kita tidak tahu, karena kalau tahu stres kita nanti. Kalau sudah tahu, dua kami di depanku ini. Jadi bagus juga kalau kita tidak tahu, supaya kita tidak stres. Tapi jangan lupa, jangan lengah. Karena boleh jadi kita lupa dengan kematian, tapi kematian tidak pernah lupa sama kita. Tidak pernah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya kematian yang kalian hindari, pasti kita menghindar semua. Hah? Pasti akan mendapatimu. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa kematianlah yang akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi kematian. Karena kalau kita disuruh mendatangi kematian, kayaknya tidak ada yang mau datang, gitu. Tidak ada yang mau datang. Maka kematian yang akan datang kepada kita. Saya baca sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dipertentangkan kesohihannya, bahwa malakul maut itu malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, itu memeriksa kita tiap hari, memandang wajah kita itu tidak kurang dari 70 kali. Diperiksa, ditatap satu-satu. 70 kali. Jadi kalau 70 kali, setiap 21 menit, 4 misalnya. Periksa lagi, ngobrol ini. Setiap 21 menit. Yang tadi saya katakan, boleh jadi kita lupa, tapi ingat, malakul maut tak pernah melupakan kita. Tak pernah melupakan kita. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, itu kan orang mati di seluruh dunia, kadang bersamaan, dan jumlahnya ratusan. Gimana caranya malakul maut itu mencabut nyawa tempatnya berjauhan? Ada di Asia, ada di Amerika, ada di Afrika, di Australia. Gimana itu? Saya bilang, malaikat itu tercipta dari cahaya. Tahu kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Jadi malaikat itu bisa keliling bumi 6 kali dalam 1 menit. Dia bisa dalam 1 menit 6 kali putaran, dia sudah sampai nih. Itu dari segi kecepatannya. Ada riwayat lain saya baca, malakul maut itu kalau mengambil bentuknya yang asli, ukuran aslinya itu, seandainya ditumpahkan seluruh air laut ke kepalanya, tidak ada yang jatuh biar 1 tetes. Jadi berarti malakul maut lebih besar daripada dunia. Saya kira itu malaikat yang terbesar. Ternyata masih ada malaikat yang lebih besar. Namanya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Itu ada 8. Itu Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Turmuzi. Bayangkan bagaimana besarnya itu malaikat. Coba lihat telinga saya. Ini cuping telinga dengan pundak saya. Kira-kira berapa jaraknya? 5 jari, tidak sampai 1 jengkal. Itu malaikat hamalatul arsy. Jarak cuping telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Itu baru sininya. Gimana itu besarnya? Jangan bayangkan penciptanya. Bagaimana besarnya penciptanya itu? Kemahakuasaannya. Itu baru malaikatnya itu. Malakul maut juga begitu tadi. Tapi tidak usah persoalkan itu. Yang perlu kita persoalkan ini, kita perlu perhatikan tentang bagaimana caranya kita mati. Karena kalau kita bicara tentang kematian, itu kan berkaitan dengan 3 hal. Di mana nanti kita mati, kapan kita mati, dan bagaimana caranya kita mati.
Ada yang tahu kapan matinya? Ada? Nggak ada. Memang tidak ada, karena ini masuk kategori hal gaib. Di ayat terakhir surah Luqman itu disebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ustaz, itu di bumi mana? Kan tempat. Kalau waktu, saya bilang ini namanya kias aulawi, mengkiaskan sesuatu dengan yang lebih tinggi. Sama di Pertamina ada tulisan dilarang merokok. Yang dilarang apa? Rokok. Kalau obor boleh nggak? Pasti orang yang sehat akan mengatakan kalau rokok saja dilarang, apalagi obor. Pasti dikejar sama petugas Pertamina itu. Nah, sama juga larangan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau orang durhaka sama orang tua, seluruh amalnya itu dikali 0. Dikali 0 berapa itu? Itu perkalian 0, biar bagaimana banyaknya. Kalau dikali 0 sama dengan 0. 1 kali 0, 0, 1000 kali 0, 0, 1 juta kali 0, 0, 1 miliar kali 0, tetap 0. Biar bagaimana banyak kali orang yang durhaka kepada orang tuanya, biar bagaimana banyaknya amalnya dikali 0. Nggak ada yang dihitung. Yang mana durhaka itu? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata jangan membentak. Coba ambil dulu airnya. Buang kita. Itu sudah durhaka itu. Kalau orang tua kita masih sehat, masih kuat, masih produktif secara ekonomi, fisik masih kuat, itu anak biasanya masih takut durhaka. Tapi kalau orang tua sudah tidak berdaya secara ekonomi, tidak produktif lagi, tidak berdaya secara fisik, di situ anak rawan durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati, gitu. Jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, bicaralah kepadanya dengan ucapan yang mulia. Pak Syihab ketika menjelaskan ini mengatakan qawlan karima, biar orang tua kita salah tidak boleh dijadikan alasan oleh anak untuk bicara kasar. Apalagi orang tua kita benar, salah saja tidak boleh kasar, tetap harus lembut. Nah ini hati-hati, jangan sampai mata dikali 0. Jadi ini yang masih hidup orang tua, jadi kalau meninggal dan orang tua ridha, sudah jaminan surga itu. Nah, sebaliknya kita sebagai orang tua ingat nih sama-sama timbal balik ini. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi kita sebagai anak cari keridhaan orang tua. Kalau orang tua ridha, Allah ridha kepada kita. Sebaliknya kita orang tua jangan pernah marah kepada anak dan marahnya tembus ke hati. Kalau marahnya tembus ke hati, anak bukan jadi baik, justru jadi rusak. Jadi rusak itu anak itu. Saya ingat ada kisah nyata di Jeddah, seorang ibu, suaminya sudah meninggal, dia single parents, anaknya laki-laki. Itu anaknya tidak nakal tapi malas makan, malas mandi, malas sholat. Kerjanya apa? Nonton sama main game di kamar. Itu dikerjanya. Tiap hari ditegur, dimarahi, tidak berubah-berubah. Sampai kemudian ibu ini ikut pengajian. Dia dengarkan hadis Nabi itu dibacakan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ustaznya menjelaskan, kalau anakmu kau inginkan dia menjadi orang baik, ridai dia. Ridai, doakan. Diajarkanlah doa. Doa bahasa Indonesia begini, saya terjemahkan saja langsung. Ya Allah, saya persaksikan kepadamu bahwa saya telah meridai anakku, sebut namanya. Maka ridailah dia ya Allah, sebagaimana saya meridai mereka ya Allah. Diamalkan tiap hari. 1 minggu kemudian, tiba-tiba anaknya telepon, Ibu, siapa tahu nanti pulang ke rumah, kan ibunya lagi keluar, siapa tahu keluar, saya tidak ada di rumah itu. Kau di mana nak? Bilang saya di masjid. Ada di masjid. Biasanya sholat malas, ada di masjid. Dan ibunya pulang ke rumah, dia lihat di kamarnya rapi, berubah itu anak itu. Di situ dia kasih, wah saya selama ini salah
Saya ingin anak saya jadi baik, tapi saya marahin terus. Dan marahnya tembus ke hati, anaknya bukan jadi baik. Karena Allah murka juga kepada anak itu. Setelah dia justru bersikap lembut, mendoakan, anaknya justru malah berubah itu. Jadi ini kita para orang tua ini doakan anak kita. Doakan. Doanya orang tua itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah. Mustajab itu, terutama ibu. Ada seorang wali kutub. Wali kutub itu wali yang sangat dekat dengan Allah, kalau berdoa pasti dikabulkan. Banyak orang datang minta doa sama dia. Tapi ketika ada orang datang minta doa pasti ditanya, ibu masih hidup? Kalau dia bilang sudah meninggal, oh ya saya doakan. Tapi kalau bilang masih hidup, oh pulang. Oh minta doa sama ibu, doanya ibu boleh mustajab daripada doa. Ini yang sering kita lupakan. Ini yang sering kita lupakan. Minta didoakan oleh ibu. Itu yang sering kita lupakan. Padahal kita biasa mengunjungi para ulama, para wali, minta doa. Padahal ada doa yang mustajab dan berubah kita tidak tahu. Doanya ibu. Jadi doakan. Ini ya, yang tadi perlu kita ingat, kembali ke kematian. Saya ingatkan, yang disebutkan memang dalam Quran surah Luqman itu adalah tempat. Sekarang saya tanya Ki, mana lebih susah menebak? Di mana nanti kita mati atau kapan kita mati? Mana lebih susah? Sama-sama susah iya, cuma lebih susah yang mana? Lebih susah menebak waktu. Kapan kita mati? Kalau tempat masih bisa ditebak sedikit. Saya mau mati di sumber binasa. Tinggal bagi terus di situ, jangan pergi. Jangan pergi. Oh tinggal terus di situ, apapun yang terjadi itu mati di sumber binasa itu. Itu saja tempat, tidak bisa ditebak. Apalagi waktu yang lebih susah. Nah, terus ada yang bertanya, itu Ustaz tarekat kematian? Yang mempelajari tanda-tanda kematian? Saya bilang yang dipelajari itu tanda-tanda kematian, bukan kepastian kematian. Namanya tanda, kadang cocok, kadang tidak. Kalau mau hujan ada tandanya? Ada. Mendung. Tapi apakah setiap mendung berarti hujan? Tidak, ada lagunya itu. Dan apakah setiap hujan pasti diawali dengan mendung? Tidak juga, kadang cerah. Tiba-tiba langsung turun hujan. Nah, itu sama dengan ini. Ada orang sakit dulu, ya, terus meninggal. Nah, ada juga orang sehat-sehat, nah sakit-sakit. Ini yang saya cerita ini, bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kita, dan kalau sudah di waktunya pasti dia cari jalannya. Ada teman saya itu sangat disiplin menjaga pola makan, olahraganya teratur, dan selama saya kenalan sama beliau tidak pernah sakit puluhan tahun. Karena dia disiplin. Ternyata ajalnya datang bukan karena sakit, karena jatuh. Jadi dia mengecat rumah pakai ini, naik tangga, dia cat, itu tangganya lari, terbentur kepalanya, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, tidak pernah sadar sampai meninggal dunia. Bila itu aja, kalau sudah waktunya, cari jalannya. Pola makannya jaga, olahraganya jaga, jahat sih. Nah, makanya kalau ada kejadian, kita tidak boleh mengatakan laula seandainya, kade, benenge, tidak boleh berandai-andai. Ya sudah, qadarullah, masya Allah fa'ala. Ini sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki Allah sudah tidak bisa ditolak. Ya, jadi jangan lagi mengatakan, misalnya ada anak-anak pergi naik motor terus kecelakaan meninggal gitu. Dia bilang seandainya tadi tidak pergi naik motor tidak mati gitu. Tidak boleh, itu dilarang sama Nabi. Kalau sudah kejadian jangan mikir lagi berandai-andai, tidak boleh. Tidak boleh berandai-andai. Ya sudah, qadarullah itu adalah takdir Allah. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita mengambil pelajaran ibrah bahwa almarhum ini hanya mendahului kita. Kita semua harus bersiap. Nah, tadi saya katakan yang perlu kita pikirkan ini adalah memikirkan bagaimana caranya kita mati. Karena cara mati itu ada dua. Ada cara yang baik yang kita sebut husnul khatimah, dan ada cara yang buruk yang disebut su'ul khatimah, mati yang jelek. Ini penting karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil niat yang kita apa? Tidak apa-apa. Memang ada hadisnya.
Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tapi ada ini hadis yang saya maksudkan, ada innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari penutupnya. Kalau mungkin lihat apakah dia ahli surga atau ahli neraka, lihat amalan terakhirnya sebelum meninggal dunia. Kalau amalannya amalan ahli surga, maka ahli surga itu. Kalau yang saya ingat terakhir ini yang dosen Unhas itu di Fakultas Kehutanan ya, Pak Dr. Sudirman, dia masuk di masjid untuk sholat subuh, sudah azan nih, mau qamat. Dia sholat sunat di belakang tiang, entah tahiyatul masjid atau qabliyah, tapi pas tahiyat jatuh, meninggal dalam sholatnya itu. Cantiknya mati itu aslinya husnul khatimah itu. Tapi minimal kita mati dalam keadaan tidak melakukan dosa. Dan ini saya ingatkan kepada para laki-laki, ini nih pentingnya kita menjaga sholat jemaah subuh. Karena orang yang meninggal dunia dan hari itu dia sholat subuh, itu dia dalam jaminan Allah. Jadi orang yang sholat jemaah subuh itu dalam jaminan Allah. Artinya apa? Kalau dia meninggal dunia, dijamin oleh Allah pasti surga itu. Jadi kalau sholat jemaah lain mungkin masih kita longgar, tapi kalau subuh harus di masjid. Bagusnya semuanya di masjid semua, tapi kalau masih susah, minimal subuh dulu prioritas. Ya, subuh dulu prioritas. Karena itu tadi jaminan Allah itu. Tetangga saya di Samata sana, satu hari sebelum Ramadan kasihan, dia pergi ziarah kubur. Biasa kita kalau mau Ramadan ziarah kubur, pulang dari ziarah kubur meninggal dia. Tapi saya sedih karena dia jemaah, tapi di satu sisi saya juga gembira karena subuhnya saya satu di antara waktu sholat subuh itu. Jadi saya ingat betul dia meninggal hari itu, saya bilang hadis surga itu. Dari mana kita tahu Ustaz? Hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang sholat jemaah subuh itu dalam jaminan Allah itu. Nah dia meninggal hari itu dia sholat subuh, ahli surga saya bilang. Itu tandanya dia husnul khotimah. Ini yang kita cari. Nah bagaimana caranya kita supaya husnul khotimah? Satu, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Orang akan menemui kematiannya itu berdasarkan kebiasaannya ketika hidup. Maka hati-hati bikin kebiasaan. Mohon maaf yang sering nongkrong di pos ronda, banting kartu. Jangan sampai sementara banting kartu langsung dicabut mati. Yang bagus kalau dicabut dalam keadaan lagi mengaji, lagi sholat. Wah, kalau Pak Haji Kala itu saya tanya keluarganya waktu sudah bagaimana almarhum itu meninggal. Dia bilang dia pesan sama supirnya, jemput Kak kalau sudah mau maghrib. Jadi supirnya datang nih, mau azan, belum keluar dari tempat wudhu. Ternyata setelah berwudhu dia jatuh, tak sadar. Itu kemudian dia meninggal dunia. Sudah, bagusnya kematiannya. Sudah berwudhu mau ke masjid. Itu orang-orang baik itu, orang baik. Insya Allah kalau terbiasa dengan kebaikan, matinya juga dalam keadaan baik. Maka ini hati-hati kalau bikin dosa. Sebelum ini terakhir ini, hati-hati kalau bikin dosa. Sebelum ini terakhir, mati aja. Suul khatimah kita ini. Kemudian kedua, jangan lupa berdoa. Jadi banyak doa-doa yang penting, tapi salah satu yang paling penting itu minta mati dalam keadaan husnul khatimah, terutama ketika sujud. Kenapa sujud? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Makanya kita sering lihat ada orang sujudnya lama. Kenapa lama sekali sujudnya ini? Oh, ternyata dia berdoa. Karena memang itulah tempat yang paling dekat. Itu hebatnya doa sujud, berbisinya di lantai, tembusnya lagi ke 7. Makanya perbanyak doanya ketika sujud. Nabi diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kalau sholat tahajud, sujudnya satu kali itu panjangnya kira-kira sama kalau kita membaca 50 ayat. Ya kira-kira 6 menit, 7 menit. Itu lamanya sujud satu kali. Jadi kalau 4 kali sujud tambah ruku 2, 6 kali 7, 42 menit. Baru rukuknya dan sujudnya. Belum pengumpulnya setelah Al-Fatihah. Itu pengumpulnya setelah Al-Fatihah dia panjang sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Hudzaifah bin Yaman bercerita, saya pernah ikut sholat tahajud di belakang Nabi. Jangan cerita panjangnya, nah? Setelah Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Saya pikir sampai 100 ternyata sampai habis surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah, ternyata tidak rukuk
Nyambung surah Ali Imran, mati dia. Itu sempat timbul pikiran jahatnya mau lari, tapi tidak lari dia. Dipikir-pikir surah Ali Imran hadis, ternyata hadis surah Ali Imran tidak terukur. Langsung nggak nyambung surah An-Nisa, nggak matinya. Nanti hadis surah An-Nisa baru berruku rakaat pertama. Rakaat pertama saja itu 5 juz 4 halaman setengah. Kira-kira kalau kita jadi makmum, masih ada di belakang. Kalau tidak hilang minimal jatuh. Makanya Nabi itu diceritakan oleh istri beliau sendiri. Itu Nabi itu kadang kakinya bengkak karena lama berdiri dalam sholat. Bayangkan kalau 5 juz 1 rakaat. Di sini kan jemaah juga ada yang sering kakinya bengkak, toh? Bukan karena tahajud, karena sampuran. Terutama yang bicara itu. Dengan almarhum kedua. Itu kalau bincang-bincang bisa lagi, kamu bisa ini disalamakan lagi ini, ketawa beliau lagi ya. Ya Allahu yarham. Ya, beliau orang baik. Dan yang membuat kita gembira itu orang sakit. Mohon maaf sampai jam 9.15 ya. Masih 6 menit lagi lah. Nah, ini untuk hiburan, untuk salah justru. Ada yang jam ini. Berita gembira untuk orang yang sakit, yang ada penyakitnya. Itu dalam hadis dikatakan bahwa inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung dari beratnya ujian. Jadi makin berat penyakit, makin besar pahalanya. Tapi jangan minta sakit. Ya, makanya ada seorang perempuan di Masjid Nabawi di Madinah. Ini nanti masih hidup. Ini ada perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ini ada penyakit, sering jatuh pingsan. Saya menduga ini penyakit epilepsi. Apa itu? Ayan, penyakit ayan. Anak-anak bilang, chicken. Bilang, apa itu chicken? Penyakit ayan. Sering jatuh pingsan. Nah, ini anak saya pulang dari sekolah bilang, Bapak, tadi ada temanku chicken. Nah, apa sih chicken? Bilang jatuh pingsan belum. Oh, banyak epilepsi itu. Nah, ini perempuan ini dia ada penyakitnya, kasihan. Terus dia minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Nabi katakan, bisa. Kalau saya doakan kau sembuh. Tapi saya mau kasih pilihan kedua. Kau bersabar dengan penyakitmu dan bagimu surga. Yang mana kau pilih? Saya doakan dan kau sembuh, atau kau bersabar, tetap sakit dan bagimu surga. Kira-kira ibu-ibu, kalau dikasih pilihan begini, yang mana kita pilih? Didoakan dan sembuh, atau bersabar dapat surga? Hah? Yang mana kita pilih? Dia bilang sembuh dan dapat surga. Tak ada pilihan ketiga. Dua aja pilihannya. Didoakan dan sembuh, atau tetap sakit tapi bersabar dan surga. Ternyata perempuan ini mengatakan, saya memilih bersabar ya Rasulullah. Yang penting saya masuk surga. Tidak didoakan, jadi tetap sakit. Cuma dia bilang, ya Rasulullah, kata orang, kalau saya jatuh, itu aurat saya akan terbuka. Kan tidak sadar. Itu mau kita doakan kan, supaya kalau saya jatuh, aurat saya terjaga, tidak terbuka. Didoakan oleh Nabi. Dan setiap kali dia jatuh, tidak pernah auratnya terbuka karena dijaga oleh malaikat. Berkat doa Rasulullah SAW. Wah, ini pikiran jauh. Surga. Saya ingat juga cerita seorang hafiz di Madinah itu, usia 12 tahun, dia habis 30 juz. Ditawari oleh pemerintah Saudi untuk transplantasi mata. Orang buta, kan bisa diambil organ, ada donor mata, ya orang sudah meninggal ini, di kornea dipindahkan, mau dioperasi, ditanggung oleh pemerintah Saudi. Dia tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Kan ditanggung sama pemerintah, tidak ada juru bayar. Dia bilang, saya pernah mendengar hadis Nabi, siapa diuji oleh Allah dengan penglihatannya, dicabut penglihatannya, dan dia bersabar, maka baginya surga. Saya memilih surga daripada melihat. Ada, ini anak usia 12 tahun, tapi imannya sudah iman tingkat tinggi. Jadi yang ada penyakit termasuk saya, bergembiralah.
dan bersabar, karena itu jaminan surga. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tapi kalau mengeluh boleh Ji, tapi mengeluh setelah memuji Allah. Makanya kalau ditanya Ki, gimana kabar tak? Bilang Ki, dua kemungkinan. Kalau situasinya sesuai keinginan, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau situasinya tidak sesuai keinginan, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau situasinya tidak sesuai keinginan, misalnya kita sakit, baru kena tipu, baru kehilangan uang, baru kecurian, itu alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau situasinya sesuai keinginan, dapat keuntungan banyak, dapat rezeki berlimpah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagus nanti pasang status. Apakah alhamdulillah kulli? Kalau alhamdulillah jangan banyak tanya. Situasi tak bagus. Tapi kalau statusnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Banyak tanya. Siapa tahu ada racik-raciknya atau tumpahannya, bukan racik-racik, tumpahan. Tapi jelas alhamdulillah terus. Situasinya menyenangkan, alhamdulillah. Situasi tidak menyenangkan, tetap alhamdulillah. Cuma itu tadi bedanya, alhamdulillah kulli hal. Jadi tidak ada yang sia-sia. Allah memberikan kepada kita penderitaan, minimal itu menjadi penghapus dosa. Bahkan tertusuk duri sekalipun, tertusuk jarum, itu pasti ada dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti tertusuk puluhan jarum karena miki-miki karena asam urat. Itu lebih banyak lagi yang dihapus dosanya itu. Ya, jadi makin berat penyakitnya, makin banyak dosanya dihapus. Kalau dosanya sudah habis, diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah biasa begini. Ini Allah mencintai hamba ini. Allah cinta sama hamba ini. Allah tidak mau hamba ini masuk neraka. Tapi masih banyak dosanya. Ditunggu taubatnya. Dan datang-datang kasih cobaan supaya dia terhapus dosa-dosanya. Atau kemungkinan kedua, Allah menyiapkan tempat yang tinggi di surga karena Allah mencintainya. Tapi amalnya tidak cukup. Maka dikasihlah ujian. Dengan pahala kesabarannya itu naik mencapai derajat yang tinggi itu. Maka kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa diri kita, itu pasti ada hikmahnya. Minimal menjadi penghapus dosa. Apakah itu kecemasan, apa dan sebagainya. Makanya saya alhamdulillah berkat hadis ini, itu saya agak terhibur ketika di rumah sakit. Saya 21 hari di rumah sakit haji, 4 hari di ICU. Dan sudah sempat menembak, ditelepon untuk cari lokasi gali lubang karena sudah tidak ada lagi harapan, sudah kritis. Karena di samping saya sudah meninggal nih. Dan penyakitnya sama dengan saya. Waktu COVID itu. Dan alhamdulillah Allah masih berkehendak memberikan kesempatan kedua. Makanya sekarang saya kalau biasanya malas-malas bangun, bangun kok. Dulu pernah mati itu. Ini Allah masih kasih kesempatan ini. Allah masih kasih kesempatan. Nah, ini hikmah yang kedua dari takziah adalah untuk tazkiratul maut, pelajaran bagi kita semua bahwa kita pasti menyusul. Yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Insya Allah dengan kedatangan kita semua, insya Allah keluarga yang ditimpa musibah itu akan sedikit terhibur. Karena rumusnya itu, duka kalau dibagi itu menjadi berkurang. Berbeda kalau kesenangan dibagi, kebahagiaan dibagi justru malah bertambah. Makanya adabnya itu, akhlaknya juga berbeda. Kalau takziah jangan menunggu undangan. Kalau sudah tahu ada keluarga, ada sahabat yang kena musibah, kita datang. Nah, beda kalau tahniah, syukuran, pesta, itu adabnya jangan datang kalau tidak diundang, karena itu berbahaya. Sebetulnya sudah ada hitung nih. Kita datang, dan itu ada kasusnya. Teman saya dosen di UIN. 30 tahun baru ketemu sama teman pesantrennya, gembira sekali. Terus diajak pergi ke Wong Solo untuk makan siang. Kenapa ada satu orang posting statusnya, ayo bergabung di Wong Solo. Datang 25 orang. Baru yang diundang 5 aja. Uangnya tidak cukup. Ini masuk di WC, kok kan udah masuk di WC kan? Nelfon, bawakan dulu uangnya. Wong Solo, kenapa bisa? Ini 5 cukup panggil, 25 yang datang. Itu bisa kita permalukan orang. Bisa kita permalukan. Jadi kalau tidak diundang jangan datang. Makanya istri saya kalau ada undangan, dilihat undangannya.
Nggak ada danyonya, kita sendiri pergi, nggak ada danyonya. Ya saya kira begitu memang akhlaknya itu, adabnya begitu. Adabnya, kalau tidak diundang jangan datang. Kita jadi undang. Ya, saya kira ini yang ketiga, dan mari kita tutup ceramah takziah malam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya dan dipergandakan pahalanya. Kalau ada dosa dan kesalahan semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bacakan surah Al-Fatihah yang kita niatkan pahalanya untuk almarhum. Ala hadhihi niyyah wa la kunatin sholih rabbana taqabbal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawma qara'nahu min suratul Fatihah ila ruhi almarhum Haji Ilham bin Haji Mad'ali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah takziah yang telah dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri SSMA, mewakili keluarga almarhum Haji Muhammad Ilham bin Haji Mad'ali, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuri Jufri SSMA, dan juga sebelumnya kepada Ustadz Muhammad Firdaus. Dan dengan ditutup doa untuk almarhum Haji Muhammad Ilham bin Haji Mad'ali, juga menjadi akhir dari pelaksanaan takziah pada malam hari ini. Keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.